Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayu Rahma Widiarti, NIM 54. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang transportasi dan komunikasi di Kabupaten Sampang. Nah, transportasi dan komunikasi itu yang seperti apa sih? Transportasi adalah suatu proses pemindahan transportasi adalah suatu proses pemindahan atau pengangkutan manusia, hewan, maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat transportasi. Nah, tidak hanya beberapa, namun hampir seluruh kegiatan manusia itu berhubungan dengan alat transportasi. Lalu komunikasi. Media komunikasi ialah suatu media atau suatu penghubung antara komunikator dengan khalayak umum untuk menyampaikan suatu informasi atau pesan tertentu. Lalu selanjutnya adalah transportasi dan komunikasi di Kabupaten Sampang. Nah, Kabupaten Sampang ini memiliki wilayah yang cukup luas, yakni luasnya mencapai 1233,30 km persegi, dan di Kabupaten Sampang juga memiliki satu pulau, yakni bernama Pulau Mandangin dengan luas 1650 km persegi. Nah, baik, pembahasan yang pertama, yakni sistem transportasi dan rencana pengembangan sistem transportasi. Sistem transportasi merupakan media yang menentukan perkembangan suatu wilayah atau daerah. Nah, bisa dilihat di slide ketiga, sistem transportasi adalah gabungan dari komponen-komponen subsistem transportasi yang berinteraksi satu dengan lainnya sehingga membentuk suatu fungsi transportasi. Pelaksanaan transportasi di Kabupaten Sampang ini didominasi oleh angkutan jalan darat yang didukung oleh dua terminal, yakni di Terminal Ketapang dan di Terminal Sampang. Sedangkan untuk angkutan penyeberang laut ini terdapat satu pelabuhan, yakni Pelabuhan Tanglo. Nah, untuk moda transportasi di Kabupaten Sampang ini bisa dilihat di slide yang nomor 4. Ini adalah tabel moda transportasi Kabupaten Sampang periode 2008 sampai 2012. Lalu adanya pembangunan jembatan Suramadu dan rencana pengembangan wilayah Madura atau Pulau Madura ini mempengaruhi sistem transportasi yang ada di Kabupaten Sampang. Misalnya, ada rencana jalan lintas utara dan jalan lintas selatan yang akan dibangun di Pulau Madura. Dan selanjutnya, ada rencana pelabuhan peti kemas di Kabupaten Bangkalan. Nah, hal ini menjadi titik tolak dalam menyiapkan infrastruktur transportasi sehingga nantinya Kabupaten Sampang ini siap dalam menata ruang daerahnya atau ruang wilayahnya di masa yang akan datang, seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya bisa dilihat di slide yang ke-8 di sini. Di sini ada skema pembangunan sistem transportasi yang ada di Kabupaten Sampang. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa Kabupaten Sampang memiliki rencana pembangunan seperti jembatan, jalan lingkar selatan, dan juga rencana pembangunan pelabuhan. Nah, bisa dilihat di situ bagaimana skema pembangunannya yang ada di Kabupaten Sampang. Baik, selanjutnya pembahasan yang kedua, yakni angkutan perkotaan dan terminal. Di sini ada bus umum, pick up, coach,
ojek, dan juga becak maupun delman. Nah, ini masih digunakan di Kabupaten Sampang, alat-alat transportasi umum seperti ini. Bus umum yang ada di Kabupaten Sampang itu melayani daerah Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Sedangkan untuk angkutan kol dan pickup ini digunakan untuk mendistribusikan barang ya di sekitar daerah Sampang saja. Selanjutnya adalah pengembangan rencana penempatan terminal yang ada di Kabupaten Sampang. Nah, yang pertama, terminal penumpang ini akan ditempatkan di dekat daerah utara. Sebab dengan tujuannya ditempatkan di daerah utara ini supaya tidak terjadi kesenjangan. Lalu yang kedua adalah terminal kargo. Ini juga disesuaikan dengan sistem jaringan transportasi yang ada di lapangan. Selanjutnya, sub pembahasan yang ketiga yaitu pengembangan transportasi laut. Nah, sini kan transportasi laut ini berhubungan dengan armada sandera kapal yaitu pelabuhan. Nah, pelabuhan ini kan merupakan simpul dalam jaringan transportasi yang merupakan pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah serta tempat kegiatan alih moda transportasi, konsolidasi, produksi, dan juga sebagai tempat untuk mendistribusikan barang ke menggunakan sarana transportasi yang lain. Nah, kawasan pelabuhan laut ini perlu adanya perlindungan karena sifatnya yang penting guna perkembangan dan pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Bahas kawasan pelabuhan laut di Kabupaten Sampang ini direncanakan akan membangun pelabuhan baru yang fungsinya sebagai pelabuhan pengumpan yang ditempatkan di Desa Tadan, Kecamatan Camplong. Nah, pelabuhan ini nantinya akan mengakomodasi rute antara Sampang dengan Pasuruan, Sampang, dan Situbondo yang sangat prospektif. Nah, daerah ini tuh adalah daerah yang sangat prospektif. Pelabuhan yang ada sekarang yakni Pelabuhan Tanglo yang ada di Kecamatan Sampang dan Pelabuhan Batioh yang ada di Kecamatan Banyuates. Ini rencananya akan direvitalisasi oleh pemerintah Kabupaten Sampang sebagai pelabuhan pengumpul lokal. Nah, sebagai pelabuhan pengumpul lokal ini nanti akan direncanakan pula pembangunan baru pelabuhan pengumpul lokal yakni di Pulau Mandangin, seperti itu. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yakni rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, yakni difokuskan kepada penyediaan tower base transceiver station yang akan disebar secara keseluruhan di daerah Kabupaten Sampang. Nah, dengan semakin berkembangnya teknologi, untuk peningkatan kebutuhan dan pelayanan masyarakat, ini perlu dilakukan peningkatan jumlah dan mutu telematika pada setiap wilayah. Nah, kebutuhan akan sarana telekomunikasi ini dan jaringan komunikasi itu ditentukan oleh pendapatan, harga, dan juga gaya hidup masyarakatnya. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Sampang harus benar-benar melaksanakan perencanaan pembangunan dan pengembangan transportasi dan komunikasi yang ada di daerahnya ini secara optimal karena untuk menunjang kebutuhan yang akan datang. Seperti itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.